warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Dr. Jiki Setiawadi. Siang ini saya akan menyampaikan tentang meningkatkan plafon rezeki. Ini disclaimer-nya, mohon tidak digunakan untuk mengajak orang investasi, bisnis multi level, recruiting, ya, money game, asuransi maupun koperasi, ya. Nah, mengapa orang yang miskin itu tambah miskin atau tetap miskin, yang kaya tambah kaya, Bapak? Jadi menurut Dr. Bruce Lipton, usia 0-7 tahun kita diprogram oleh lingkungan kita. 95% anak diprogram kerja keras mencari nafkah. 5% anak diprogram hidup nyaman, uang datang terus. Siapa yang memprogram? Ya, keluarganya, ya, sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Nah, jika selama ini Anda bekerja keras hanya untuk mempertahankan tingkat kehidupan Anda, artinya Anda diprogram seperti itu. Kalau Anda ingin hidup nyaman, uang datang terus, Anda harus melakukan reprogramming. Dan kami ahli di bidang reprogramming untuk meningkatkan plafon rezeki Anda melalui 2 tahap, ya. Pertama, mendengarkan audio terapi bawah sadar 21 kali, kemudian membaca, melihat semua materi-materi yang diberikan di seminar, ya, dan melatih tindakan, kebiasaan, dan karakter dengan bimbingan penghasilan 100 juta, sehingga akhirnya Anda mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan. Ini transformasi pribadi saya tahun 81 sampai 97. Saya menganggap bahwa dokter itu penghasilannya aman dan dokter itu kaya. Kemudian tahun 97 saya bertemu dengan 3 janda dokter yang jualan door to door. Dari situ saya menyadari bahwa profesi dokter tidak aman untuk keluarganya, hanya aman untuk si dokter. Dan tahun 2000 saya baca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant, dan di situ jelas-jelas oleh Robert T. Kiyosaki dikatakan bahwa saya ini termasuk golongan miskin karena terus aktif bekerja mencari uang. Dan ada jalan keluar yang dianjurkan, tapi saya waktu itu sama sekali tidak berminat dengan jalan keluarnya. Baru pada tahun 2004 saya mengikuti apa yang disarankan oleh Robert T. Kiyosaki, dan akhirnya saya membangun aset dan bisnis. Dan tahun 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini. Dan setelah itu saya menjadi investor dan provokator, ya, supaya orang tidak terus-menerus bekerja mencari uang. Nah, Bapak Ibu, kita ini harusnya kaya, Bapak Ibu. Manusia diturunkan ke dunia bukan untuk bekerja keras mencari sesuatu nasi, tapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah, dan bebas merdeka. Dan saya orang Islam, jadi keteladanan di Islam seperti ini saya ambil dari bukunya Haris Sultanu, ya. Nabi Muhammad orang kaya. 4 sahabat utama dan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu orang kaya. Islam masuk Indonesia dibawa oleh saudara-saudara yang kaya dari Cina, dari Arab. Profil orang kaya itu kalau dilihat seperti ini, mereka punya pola pikir yang tertentu, ya, yaitu plafon rezekinya tinggi, pemimpi mereka, kemudian kecerdasan finansialnya tinggi. Nah, kemampuan teknisnya itu sederhana, yaitu kemampuan membangun jaringan dan kemampuan membangun sistem. Udah, itu aja. Dan hidup ini peniruan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menjadi kaya, maka kita perlu memiliki pola pikir dan kemampuan teknis orang kaya. Cara menjadi kaya, plafon rezekinya dinaikkan terlebih dahulu, itu intinya, ya. Jadi kalau cara lama adalah orang yang punya cita-cita itu merantau, Bapak Ibu, dan di sana bertemu dengan orang kaya, entah dia ambil mantu, teman, atau dia ngabdi, magang, ya, sampai akhirnya dia menjadi kaya karena dilatih terus oleh orang kaya. Ini saya merekam ini di teras, Bapak Ibu, ya, jadi lalu lintas terasa banget. Nah, yang cara sekarang kalau kita ingin kaya itu kita mendengarkan audio terapi bawah sadar, kemudian melihat materi-materinya, mengikuti seminar orang kaya, gitu, ya. Dan nanti kita akan melatih tindakan, kemudian kebiasaan dan karakter, dan akhirnya menjadi
kaya. Ya, tentu tidak langsung Bapak Ibu, tapi melalui sebuah proses. Ya. Tapi jauh lebih singkat dibandingkan cara lama, mana Anda perlu belasan tahun ya untuk bisa kaya karena bergaul dengan orang kaya itu. Kalau di sini jauh lebih singkat. Ya.